Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kedalaman dasar lautan emas arus air semakin kuat. Untung saja bahtera ini diciptakan oleh Daoxian, kalau tidak itu akan hancur terkena tekanan korosif dari lautan emas ini. Perjalanan ini berlangsung hampir setengah hari sebelum cahaya bintang kecil muncul dari dasar laut. Cahaya-cahaya itu tampak sangat cantik dan memiliki banyak warna. Cahaya terbentuk dari gelembung udara yang sangat besar. Saat mendekati gelembung besar, Qianning memberi isyarat kepada kedua penjaga. Lubang besar muncul di gelembung dan bahtera memasuki melalui lubang besar itu. Setelah memasuki gerbang yang tercipta dari gelembung itu, pemandangan di sekeliling mereka seketika berubah. Itu seperti kota yang tampak sangat indah. Hal yang mengejutkan bahwa ekor Qianning kini berubah menjadi kaki seputih batu giok. Dengan adanya kaki, sosok Qianning benar-benar terlihat mempesona. Lekuk-lekukan yang indah menambah keanggunan Qianning. Xiaozan yang lihat ini matanya sama sekali tidak berpaling. Dia memandang Qianning dengan mulut terbuka lebar. Sepertinya pesona Qianning telah menembus hati Xiaozan. Saat ini Xiaoyan meletakkan bahtera ke lapangan terbuka. Zeni dan Jing Wusen yang memiliki kekuatan Dodi bintang 6 mereka akan tinggal di dalam bahtera. Xiaoyan tidak ingin dalam perjalanan ini akan membahayakan nyawa keduanya. Hanya beberapa orang bintang 8 yang mengikuti Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, tolong ikuti saya, ucap Qianning. Saat Xiaoyan mengikuti Qianning, banyak pasang mata menatap ke arah Xiaoyan. Bagi mereka, suku Duyung tidak pernah mengundang orang luar selama ribuan tahun. Oleh karena itu, ketika Qianning membawa Xiaoyan, maka secara alami akan menarik perhatian. Saat Xiaoyan melihat tatapan mereka, dia menggelengkan kepala tanpa daya. Suku Duyung memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Hampir seluruh suku memiliki kekuatan bintang 8. Jika kekuatan seperti itu dibawa ke daratan, maka kekuatan ini akan menjadi ekstensi teratas. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat yang bernama Istana Kristal. Itu adalah tempat tinggal klan Duyung Qianning. Bau ramuan menyebar di Istana Kristal ini. Pada saat ini Qianning berjalan menuju kolam ramuan lalu berkata, "Ayah, penolong yang diramalkan oleh leluhur setelah datang," ucap Qianning tersenyum. Ketika mendengar kalimat Qianning, air kolam yang semula tenang itu langsung bergejolak. Setelah itu wajah tua muncul di depan semua orang, namun wajah itu terlihat sangat pucat. Jelas orang ini mengalami cedera yang sangat parah. "Dermawan, suku Duyung saya dalam bencana besar, saya harap Anda bisa menolong suku kami," ucap suara serak itu yang berasal dari kolam ramuan. Xiaoyan mendengar ini sedikit tertegun. Adegan ini sama seperti saat Xiaoyan memasuki suku manusia ikan. Wajah tua itu perlahan-lahan membuka mata dan nafasnya sangat lemah. "Senior, apakah Anda terluka karena monster-monster darah?" tanya Xiaoyan. "Ya, saya terluka karena serangan kuat dari monster darah. Kali ini monster darah akan menyerang suku kami dengan jumlah yang sangat besar," ucap ayah Qianning itu. "Saya akan membantu suku Anda, tetapi sebelum itu ada hal yang ingin saya tanyakan," tanya Xiaoyan. "Tolong katakan, selama saya mengetahuinya saya tidak akan menyembunyikannya," ucap ayah Qianning. "Apakah Anda tahu keberadaan buah 9 kehidupan?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan ingin menemukan buah 9 kehidupan, untuk itu membantu tubuh Guiyin. Oleh karena itu dia ingin memastikannya. Ayah Qianning itu berkata buah 9 kehidupan sangat langka. Tempat buah itu ada di rawa peri. Dan tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda ingin mencapai tempat itu, maka Anda harus melewati runtuhan yang dihuni oleh monster-monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu Anda akan melewati air terjun. Di air terjun Anda juga memiliki bahaya besar. Di situ hanya ras naga yang tahu melewatinya dengan aman. Tetapi ras naga sangat sulit untuk diajak bekerja sama, ucap ayah Qianning. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Terima kasih telah memberitahu saya. Sekarang saya akan tinggal di suku Anda untuk sementara waktu dan memburu monster darah di sekitar area ini," ucap Xiaoyan. Kedua wajah itu sama-sama terkejut ketika mendengar respon biasa Xiaoyan.
Masalah monster darah sudah menjadi masalah yang serius bagi mereka. Namun orang di depannya tampak sangat senang dan ingin memburunya. Tuan Xiaoyan, ada sekitar 20.000 monster darah di sekitar sini. Ada juga beberapa monster darah yang berada di bintang 9. Sangat sulit menghancurkan mereka semua. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan, ucap Qian Ning? Anda tidak perlu khawatir, jika saya sudah mengatakannya maka itu berada dalam kemampuan saya, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Qian Ning mengingat lotus api yang diberikan oleh Xiaoyan padanya. Pada saat itu lotus api memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dia tidak lagi meragukan kekuatan Xiaoyan meski hanya kenal beberapa hari terakhir. Qian Ning tiba-tiba bersujud di depan Xiaoyan lalu berkata, Tuan Xiaoyan, saya mohon selamatkan ayah saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, ucap Qian Ning. Putriku, hidup dan mati sudah ditentukan, Anda tidak perlu menyusahkan dermawan kita. Jika suku kita terselamatkan maka itu sudah cukup bagi saya, ucap ayah Qian Ning. Xiaoyan mendengar ini menghela nafas panjang, dia menatap ke arah Qian Ning lalu berkata, Anda tidak perlu bersujud kepada saya, Anda juga tidak perlu melakukan apapun untuk saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menolong ayah Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berjalan menuju orang tua itu yang berendam di kolam ramuan. Kekuatan jiwa yang agung memindai setiap tubuh ayah Qian Ning. Saat memindai tubuh orang tua itu, Xiaoyan sedikit terkejut lalu berkata, Bagaimana Anda bisa mendapatkan luka seperti ini? Hampir semua organ-organ internal Anda mengalami kerusakan. Ini merupakan keajaiban senior bisa hidup sampai saat ini, ucap Xiaoyan. Pada saat itu saya diserang oleh 5 monster Dewa Darah bintang 9. Serangan kelima monster itu sangat kuat dan merusak organ-organ internal saya. Jika bukan karena kolam ramuan ini mungkin saya sudah lama mati, ucap orang tua itu. Tuan Xiaoyan, dapatkah Anda melakukan sesuatu kepada ayah saya, ucap Qian Ning. Cedera ayah Anda sangat serius, sepertinya ramuan ini tidak bisa bertahan lama untuk menolong ayah Anda. Jika Anda ingin menolong ayah Anda maka kita harus sesegera mungkin mendapatkan buah 9 kehidupan, ucap Xiaoyan. Bagaimana mungkin saya pergi ke tempat buah 9 kehidupan? Bahkan saya tidak akan mampu melewati area monster darah. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai rawa peri, ucap Qian Ning dengan jejak putus asa di wajahnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan kepada saya tempat buah 9 kehidupan. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah monster darah. Ayah Anda tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, ucap Xiaoyan. Ini terlalu sulit, kita tidak hanya akan tertunda oleh monster darah. Kita juga akan berurusan dengan penjaga klan naga, ucap Qian Ning. Jika kita tidak mencobanya bagaimana kita akan mengetahuinya? Apakah Anda hanya berdiam saja menunggu sampai semuanya semakin terlambat, ucap Xiaoyan. Melihat ketegasan dalam kata-kata Xiaoyan, Putri Qian Ning perlahan-lahan berdiri. Dia mengusap air matanya dan berjalan menuju Xiaoyan. Melihat Putri Qian Ning yang bangkit, Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, Bukankah Anda sangat membenci monster darah? Mari kita bunuh monster-monster darah dan menemukan buah 9 kehidupan secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Qian Ning mengangguk tanpa ragu-ragu lagi, dia bisa merasakan perasaan yang kuat pada pemuda ini. Saat ini dia percaya jika pemuda ini benar-benar bisa melakukannya. Xiaoyan dan Qian Ning telah berada di garis depan sebelum memasuki lautan emas. Xiaoyan telah membungkus seluruh tim dengan sumber abadi. Dengan begitu mereka semua mampu menahan korosif lautan emas. Semua pasukan duyung menuju monster darah yang tak terhitung jumlahnya dengan dipimpin oleh Xiaoyan. Meskipun mereka kalah jumlah tetapi mereka tidak takut dengan monster darah yang ada di depan mereka. Terlebih lagi di dalam tubuh monster darah terdapat kristal darah yang meningkatkan kekuatan. Ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Sesaat kemudian mereka akhirnya tiba di medan tempur. Sosok Xiaoyan berkedip dan api surgawi menyebar dan menghantam ribuan monster darah. Ribuan monster yang terkena api surgawi berubah menjadi debu yang menyisakan kristal darah. Serangan kuat Xiaoyan membuat banyak suku duyung berkeringat dingin. Mereka tidak membayangkan bahwa pemuda ini dapat membunuh ribuan monster darah hanya sekali serangan.
Di sisi lain Xiaozan dan Nan Erming King Muer Molly Strom Ziyin dan Long Yan juga membunuh banyak monster darah. Sejak kedatangan kelompok Xiaoyan sekarang situasinya akan berubah. Ini akan menjadi pemangsa menjadi dimangsa bagi monster darah. Di medan perang dimanapun tim Xiaoyan berada monster-monster darah akan menjadi kabut darah. Seluruh suku Duyung bahkan tidak banyak bertindak, mereka lebih banyak menonton pertempuran kelompok Xiaoyan dengan keteguhan. Sekarang monster-monster darah telah berkurang dengan drastis. Monster-monster darah yang tersisa hanya melarikan diri dengan panik. Saat Xiaoyan melihat monster-monster ini melarikan diri dengan panik sudut mulutnya terangkat. Dengan begini maka mereka mengetahui tempat persembunyian monster-monster darah. Xiaoyan membayangkan mendapatkan puluhan ribu kristal darah. Jika mendapatkan jumlah seperti itu maka kekuatan anggota Xiaoyan dapat ditingkatkan. Putri Qianning, Anda bisa menyuruh prajurit-prajurit Anda untuk mundur. Biarkan saya yang mengejar monster-monster ini, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, monster-monster darah memiliki kekuatan 8 bintang bahkan ada beberapa yang mencapai 12 bintang 9. Jika Anda berada di sarang mereka itu sangat berbahaya. Selain itu jumlah mereka sangatlah banyak, ucap Qianning. Saya bisa mengatasinya selama itu bukan Daoxian maka tidak ada yang mampu melukai saya, ucap Xiaoyan. Baiklah, saya harap Tuan Xiaoyan bertindak dengan hati-hati, ucap Qianning. Xiaoyan terus mengikuti monster-monster darah, beberapa monster darah sudah ditanamkan jejak spiritual oleh Xiaoyan. Dengan begitu monster-monster darah tidak akan bisa lepas dari pengamatan Xiaoyan. Pada saat ini monster-monster darah menuju ke kedalaman lautan emas. Di kedalaman ini lautan emas terasa sangat dingin, jika seseorang memasuki kedalaman ini maka mereka akan beku menjadi es. Tetapi itu tidak dengan Xiaoyan yang memiliki api surgawi. Aura dingin ini sama sekali tidak berpengaruh, di kedalaman lautan emas banyak sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sekarang sudah berada di tempat persembunyian monster-monster darah. Dengan kembalinya beberapa monster darah, mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka lebar. Mata merah darah terpancar dari monster-monster itu. Pada saat ini 3 prajurit monster darah melapor kepada raja mereka. Raja, serangan yang kita luncurkan kepada suku Duyung telah digagalkan. Lebih dari 20.000 monster darah terbunuh, ucap ketiga prajurit monster darah. Bagaimana mungkin digagalkan? Apakah kali ini ras naga ikut campur, ucap raja monster darah. Tidak, raja itu bukan dari ras naga, mereka yang membantu suku Duyung berasal dari ras manusia, ucap prajurit monster darah. Ras manusia? Mengapa ras manusia bisa memasuki lautan emas ini? Tidak mungkin, apakah kalian sedang membodohi saya, ucap raja darah dengan aura membunuh yang sangat kuat. Kami tidak berani berbohong kepada Anda, ucap prajurit monster darah. Raja monster darah mengerutkan kening dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat menahan efek korosif lautan emas ini? Selama itu bukan Daoxian, tidak mungkin ada ras manusia yang mampu memasuki lautan emas ini. Apakah mungkin manusia ini memiliki tingkatan Daoxian, ucap dalam hati raja darah. Kemungkinan itu dibantah oleh raja darah. Sebelum dia bisa berbicara tiba-tiba dia merasakan aura yang mendekati markas mereka. Dia langsung keluar bersama 2 jenderal di sampingnya untuk melihat kekuatan yang datang. Saat raja darah melihat bahwa yang datang hanyalah Xiaoyan seorang diri, seketika raja darah terkejut. Orang ini sebenarnya berani memasuki markas kita hanya sendirian. Apakah dia pikir bisa mengalahkan 100.000 pasukan saya, ucap raja darah itu. Raja darah adalah salah satu dari 7 dewa yang menjaga cabang di sini. Dia merupakan Dodi bintang 9 menengah yang mendominasi di lautan emas ini. Bagaimana dia tidak terkejut ketika melihat seseorang berani datang sendirian di markasnya? Manusia, saya tidak tahu mengapa Anda berani memasuki tempat yang terlarang ini. Namun karena keberanian Anda ini maka Anda harus bersiap-siap untuk mati, ucap raja darah. Kalian para serangga sebenarnya bisa berbicara, itu sedikit mengagetkan saya, ucap Xiaoyan dengan senyum jahat. Lancang, Anda manusia pertama yang berani berkata seperti itu. Sekarang lihatlah bagaimana dewa darah ini menghukum Anda, ucap raja darah. Xiaoyan mendengus dingin lalu berkata, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan alam dewa darah.
Dan saya juga tidak tahu mengapa Anda sudah berada di benua Dodi semenjak bencana kuno. Hanya saja saya menduga bahwa Anda adalah makhluk terlemah di alam dewa yang diturunkan di benua Dodi. Apapun itu, hari ini saya Sioyan akan menghancurkan kalian para serangga yang ditinggalkan oleh alam dewa darah, ucap Sioyan dengan aura membunuh yang kuat. Setelah itu api surgawi keluar dari tangannya dan membentuk penguasa Suan. Dalam prosesnya penguasa Suan membesar menjadi ratusan kaki. Sioyan melompat ke depan langsung menuju ke arah yang terkuat, yaitu Raja Darah. Raja Darah mengeluarkan pedang darah dan momentum bintang 9 menengah dilepaskan. Kedua senjata saling bertabrakan di bawah tekanan penguasa Suan. Pedang darah langsung patah menjadi dua. Raja Darah memuntahkan seteguk darah, dia menatap ke pasukannya saat berteriak. Kalian semua cepat habisi bocah ini, teriak Raja Darah. Pada saat yang sama 100.000 prajurit darah bintang 8 menyerbu ke arah Sioyan. Sebelum semua bisa mendekati Sioyan, tiba-tiba sebuah lotus api melayang dan menabrak sejumlah besar prajurit darah. Energi mengerikan dari kekuatan Dodi bintang 9 puncak membuat ledakan lotus api menjadi sangat kuat. Ribuan monster darah menjadi kabut darah di bawah ledakan yang dahsyat ini. Setelah melihat serangan Sioyan, Raja Darah dan kedua jenderal melepaskan serangan pedang darah ke arah Sioyan. Serangan mereka terjalin satu sama lain dan membentuk ribuan pedang darah. Pedang darah menyerbu ke arah kepala Sioyan, telapak surga yang menciptakan langit. Teriak Sioyan, telapak tangan sidik jari dan wajah kuno tercipta setelah teriakan Sioyan terdengar. Ribuan pedang darah itu jatuh di bawah tiupan gelombang sonik yang terpancar dari mulut wajah kuno. Melihat kekuatan ini, wajah Raja Darah seketika menjadi sangat pucat. Manusia ini sangat kuat, segera aktifkan formasi besar, kalau tidak kita bisa mati di tangan manusia ini, ucap Raja Darah kepada kedua jenderal. Mereka mengangguk, mereka tidak menduga bahwa kekuatan manusia di depannya ini tidak sederhana. Bahkan ketiga teknik bertarung mereka dengan mudah dihancurkan. Raja Darah membentuk segel aneh, ratusan ribu prajurit darah yang tersisa membuka mulut mereka secara bersamaan. Gelombang sonik menyebar dengan cepat, air laut emas mulai berfluktuasi oleh kekuatan sonik yang dahsyat. Ingin bermain serangan jiwa di hadapan saya, ini kesalahan yang fatal, ucap Sioyan tersenyum jahat. Setelah mengatakan itu, segel tangan Sioyan terbentuk saat mengaktifkan reinkarnasi Buddha Lotus Flame, dua cakram hitam putih yang besar menggantung di atas dan di bawah. Itu melahap gelombang sonik yang dilepaskan oleh formasi pasukan darah. Setelah itu Sioyan mengangkat penguasa Suan yang disertai nyala api di udara. Sekarang Sioyan seperti dewa kematian yang siap memusnahkan monster-monster darah. Tanpa menunda waktu lagi, penguasa Suan yang sangat besar menebas ke bawah menghantam ribuan pasukan darah. Setelah penguasa Suan jatuh, guncangan yang besar terjadi. Bahkan markas yang berdiri kokoh kini terbelah menjadi dua oleh serangan Sioyan. Hanya tersisa satu orang yang selamat dari serangan Sioyan. Itu adalah Raja Darah, namun sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa mendukung tubuhnya untuk berdiri. Tuan, jangan bunuh aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku punya banyak kristal darah, aku bisa memberimu, ucap Raja Darah menjadi sangat ketakutan. Ampunan, Anda sudah terlambat, ucap Sioyan dengan mata dingin. Jika kamu berani membunuhku, Dewa Darah lainnya tidak akan mengampunimu. Pada saat itu kamu akan mati, ucap Raja Darah. Tanpa menunggu Raja Darah selesai berbicara, Sioyan mengepalkan tangan dan membakar kepala Raja Darah. Jeritan keras terdengar sebelum nafasnya berangsur-angsur menghilang dan tubuhnya menjadi abu. Setelah kematiannya, Sioyan mengambil kristal darah seukuran telapak tangan. Energi sumber keabadian dari kristal darah ini jauh lebih besar dari kristal darah seukuran ibu jari sebelumnya. Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.